Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung di segmen awal, tadi Habib Muzir telah menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang yang bekerja, ya, itu meniatkan pekerjaannya, itu anak yatim, untuk membantu janda-janda tua, ya, untuk orang tuanya. Insya Allah sudah disediakan Allah pahala, ya, pahala seperti orang yang Qiyamul Lail dan juga pahala orang berjihad. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita semua ingin mendapatkan pahala dan saya yakin pasti di antara pemirsa di rumah dan juga hadirin yang ada di sini, saudara-saudara kita pasti ingin bekerja mati-matian untuk membantu keluarganya, setidaknya orang tuanya. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Nah, kali ini kita akan membahas lagi permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Setuju ya? Tapi kenapa kok kebagian besar rakyatnya itu jarang yang jadi pengusaha? Pengusaha yang ada di Indonesia itu jumlahnya tidak mencapai 10%. Masih jauh di bawah persentase. Kebanyakan adalah buruh. Sampai ada orang yang mengatakan begini, bahwa ini adalah skenario dari zaman kolonial yang sampai sekarang masih dipertahankan. Orang lebih bangga menjadi karyawan, lebih bangga menjadi profesi-profesi tertentu dalam artian pegawai, ya, ketimbang jadi pengusaha. Walaupun usahanya itu hanya sebuah toko kelontong yang masih kecil atau warung. Nah, ini kita akan bahas. Kita akan belajar dari pribadi Rasulullah SAW. Untuk itu kesempatan yang kedua, yang persilakan kepada Habib Fadl. Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita cintai guru kita Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ Mata'anallahu bih, juga Ustadz David, lalu para sesepuh dari tokoh Masjid Raya Al-Hidayah ini, lalu para hadirin hadirat yang hadir dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan bagaimana sekilas tadi ayat terpotong, ya, yang baru saja kita bahas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kita. Wa ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi. Dan silahkan makan dari rizki yang ada di dunia ini. Tapi ingat kalimat terakhirnya, wa ilaihin nusyur. Kepadanya kau akan kembali, yaitu kepada Allah. Bukan di bumi ini ya Pak Haji, akan wafat. Setiap hari kita layak ingat. Kalau kita ingat berapa untungku hari ini dalam perdaganganku atau dalam pekerjaanku, berapa hari lagi nih masuk tanggal 30, 31 gajian, apa yang mau diperbuat ini dan itu. Jangan lupa juga kain kafan semakin dekat menyarungi kita. Setiap hari itu sudah semakin dekat kita diselubungi dengan kafan kita. Dengan itu jangan sampai kita berubah pemikiran hingga kita memahami bahwa ya sudah, kalau begitu kita banyak beribadah saja, meninggalkan pekerjaan, ingat-ingat mati terus. Kalau ingat mati terus nggak sukses-sukses. Justru orang yang terus ingat mati itulah yang paling sukses. Kenapa? Karena dia didorong oleh Sang Maha Pemberi anugerah dan keluhuran. Allah tidak takut melimpahkan kemakmuran padanya, karena kalau seandainya ia dilimpahi kemakmuran nanti ia lupa dari Allah. Sujud ingat dagangannya, sujud ingat jam kerja, sudah mulai masuk waktu jam kerja. Itulah dengan banyaknya mengingat mati, para pengusaha akan jujur dalam usahanya. Para karyawan jujur dengan pekerjaannya. Para pemimpin jujur pada bawahannya. Para pejabat jujur pada rakyatnya. Rakyat juga jujur pada para pejabatnya. Suami jujur pada istri. Istri jujur pada suami. Anak jujur pada ayah ibu. Ayah ibu jujur pada anaknya. Tetangga jujur pada tetangga. Demikian. Dan kembali kepada topik, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebelum beliau itu mendapat tugas nubuwah kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertijarah, yaitu berdagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang, menikah dengan seorang wanita pengusaha besar, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bukan dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan permintaan Sayyidatuna Khadijah sendiri. Siti Khadijah yang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suaminya
Karena Rasulullah SAW ini hanyalah pesuruhnya Khadijah awalnya. Berangkat ke Madinah membawa dagangan, tapi orang melaporkan ini setiap kali Nabi SAW yang bawa dagangan selalu habis. Dan dia jujur, berkah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawakan dagangan semuanya habis laku. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang lebih berkah di muka bumi melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau paling diberkahi Allah. Beliau berdagang. Setelah menikah, Siti Khadijah masih terus juga di dalam pekerjaannya untuk bertijarah dalam perdagangannya sebagai usahawati, pengusaha besar Siti Khadijah. Dan Rasul meneruskan perjuangannya, yaitu mensukseskan daripada perdagangan atau usaha istrinya, sampai Nabi memegang tanggung jawab kenabian. Setelah itu Siti Khadijah berhenti bekerja dari usahanya karena sibuk mengurusi dan berkhidmat atas kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa pisahkan. Selama kita bukan rasul, bukan nabi, boleh saja istri bekerja. Boleh saja istri bantu suami. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, "Apakah boleh saya berinfak pada suami saya? Boleh enggak sedekah sama suami sendiri?" Rasul berkata, "Falaha ajran." Baginya 2 pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat sendiri, yaitu suaminya. Baginya 2 pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi tentunya tidak lepas dari melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kalau mempunyai anak, mempunyai suami, jangan dilepas tanggung jawabnya, karena tanggung jawab seorang istri itu besar, apalagi kalau sudah punya keturunan, karena ia menjadi ibu. Karena sebab ibu tidak bertanggung jawab mendidik anaknya, maka muncullah generasi yang buruk di masa mendatang. Itu sebab ibu yang tidak bertanggung jawab di dalam menterbiah keturunannya. Disinilah peran yang sangat agung. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang memuliakan, kita memahami bahwa di dalam rahasia kehidupan ini, tadi ayat saya sebutkan, Al-Imam Ibn Katsir mensyarahkan makna ayat itu, surat Al-Mulk, bahwa dimanapun kita berada, selama kita berusaha di permukaan bumi ini, Allah sudah katakan wa kulu min rizqi, Allah sudah katakan wa ja'ala lakumul arda dzalul, Allah jadikan bagi kalian ini ja'ala lakumul arda dzalula, kami jadikan, Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kalian dan silahkan makan dari rizkinya. Berarti dimanapun kita berusaha, selama kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan. Di gunung, di lembah, di lautan, di daratan, keberkahan dipersilahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Demikian saudara-saudara yang muliakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Nanti kita lanjut doa bersama. Ya, demikian. Silakan Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Munzir. Ya, tadi sesuatu yang menarik sebenarnya sempat diangkat juga oleh Habib, bahwa jika kita suami mencari nafkah suatu kewajiban. Tapi jika istri mencari nafkah, itu bersedekah kepada suami. Kalau saya nggak salah ya tadi Habib, betul ya Habib ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada batasannya? Apakah ada aturannya di dalam Islam? Karena seringkali kalau kita melihat ya, cukup banyak juga perempuan-perempuan Islam yang bekerja mencari nafkah, terpaksa juga harus menggadaikan akidah, dan juga bahkan cukup banyak juga menjadi korban. Seperti misalnya saudara-saudari kita yang menjadi buruh migran yang berada di luar negeri. Kebetulan di sini juga hadir ya, ada Mbak Nining ya. Saya nyebutnya TKW ya, tenaga kerja wanita atau buruh migran Indonesia ya, pekerja perempuan yang dikirim ke luar negeri, dan nanti akan bercerita bersama kita di sini. Begitu banyak kasus yang begitu ramai dibicarakan oleh kita sekarang ini, pemerintah sudah berusaha mati-matian, tapi bagaimana solusinya? Kita akan mengajak Anda dari sudut pandang yang berbeda, dan setelah ini Kiai Haji Zainuddin MZ akan hadir bersama kita, tentunya tetaplah di Damai Indonesiaku.
Rabbana